Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 10. Teksnya ayat 11 sampai 36 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 11 sampai 28. Orang Israel berangkat dan berjalan di padang gurun menurut aturan keberangkatan dari Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 29 sampai 32. Musa memohon kepada Hobab, mertuanya, akan berjalan bersama-sama dengan orang Israel. Paragraf yang ketiga ayat 33 sampai 36. Setiap waktu berangkat dan berhenti, Musa berkata kepada Tuhan akan bangkitnya dan akan kembalinya. Kesimpulannya, pada tahun kedua, pada bulan kedua, pada tanggal 20, awan naik dari atas Kemah Suci dan orang Israel berangkat dari padang gurun Sinai menuju padang gurun Paran. Terdahulu berangkatnya Yehuda, Isyakhar, dan Zebulon. Kemudian ikuti Bani Gerson, Merari yang mengangkat Kemah Suci. Berikutnya berangkat Ruben, Simeon, dan Gad. Kemudian orang Gad yang mengangkat barang-barang tempat kudus itu ikut. Selanjutnya berangkat Efraim, Manasye, dan Benyamin. Akhirnya Dan, Asher, dan Naphtali berangkat sebagai barisan penutupnya. Ketika Musa memohon kepada Hobab, mertuanya, akan berjalan bersama-sama dengan orang Israel. Dan setiap waktu berangkat dan berhenti orang Israel, Musa berkata kepada Tuhan, akan bangkitnya dan akan kembali. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan membimbing orang Israel dengan naik awan itu dari atas Kemah Suci, tempat hukum Allah. Tuhan tetap membimbingnya begitu. Kedua, Tuhan membimbing orang Israel ke tempat yang Tuhan berfirman. Yang demikian itu, aku akan memberikannya kepadamu. Itu untuk tanah Kanaan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, apabila awan naik dari Kemah Suci, orang Israel berangkat dan berjalan menurut aturan keberangkatan dari Tuhan. Kedua, Musa memohon kepada Hobab, mertuanya, ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Sebab Hobab tahu bahwa bagaimana berkhidmat di padang gurun supaya dia menjadi petunjuk jalan bagi orang Israel dan janji akan melakukan dengan baik kepadanya. Ketiga, apabila tabut itu berangkat, Musa berkata, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau berlarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, Musa berkata, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang berlibu-libu laksa ini. Itu artinya Musa tetap mengikuti bimbingan Tuhan dan tetap memohonnya, membimbing dan menyertai di dalam Israel. Aplikasi hari ini, pertama, perhatikan tanda-tanda dari Tuhan dalam renungan 2. Dan segera melakukan sesuai dengan tunjukan Tuhan bagi Anda. Kedua, berjalan dan berhenti menurut bimbingan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, berdoa kepada Tuhan akan membimbing jalan Anda dan akan menyertai senantiasa. Sepertinya Tuhan tetap menyertai dan membimbing senantiasa orang Israel. Kita harus berdoa sepertinya Musa berkata dan berseru kepada Tuhan. Akhirnya praktik hari ini. Perhatikan atas tanda-tanda dari Tuhan dalam renungan sehari-hari dan doa senantiasa. Dan berjalan menurut bimbingan Tuhan. Dengan melakukan sesuai dengan Tuhan tunjukkan kepada Anda. Apapun, pada waktu kita mengikutinya bimbingan Tuhan, kita akan menjadi laskar Tuhan. Tetapi kalau tidak mengikutinya itu,
hanya mengikutinya keinginan diri, kita akan menjadi laskar keinginan pribadi. Kita harus membedakan itu dan hanya usaha mengikutinya jalan Tuhan. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.